ketika Indonesia merdeka, negara-negara barat itu sudah memiliki begitu banyak organisasi multinational company, corporation. Bayangkan Indonesia itu VOC masuk Indonesia 1602. Mereka mempunyai tentara bayaran sendiri dan seterusnya sehingga menguasai jalur rempah di Indonesia. Jadi artinya ketika kita merdeka, mereka sudah unggul dalam hal teknologi, dalam hal pasar modal untuk mencari dana, SDM-nya kualitasnya jauh lebih kuat dan seterusnya. Kita belum ngerti apa-apa itu. Artinya kita kalah start nih memang. Ya, itu sebabnya kenapa Indonesia memang kaya sumber daya alam, tapi bukanlah pemimpin industri di dunia. Ini membuat saya teringat dengan satu quotes yang juga lagi-lagi dari Michael Porter, yang menarik sekali untuk kita bahas malam ini. Katanya kekayaan alam adalah keunggulan komparatif, artinya warisan, bukan keunggulan kompetitif. Lalu apakah kita ini sendirian? Apakah ada negara-negara lain juga yang punya masalah sama seperti kita, kaya akan sumber daya alam, tapi ya memang bukan pemimpin di pasar manapun di dunia. Kita akan lihat beberapa negara-negara yang menjadi teman kita, yang artinya memang kaya akan sumber daya alam, tapi tidak terlalu banyak bisa berbuat apa-apa. Salah satunya adalah Kongo, yang kaya akan kobalt, Venezuela kaya minyak bumi tapi juga bukan pemimpin pasar, demikian juga dengan Nigeria, kaya dengan minyak bumi bahkan terbesar di benua Afrika, bukan juga penentu harga, Bolivia yang kaya litium, dan Sierra Leone yang kaya dengan berlian. Tapi mungkin banyak juga yang tidak tahu nama negara-negara ini, padahal kekayaannya ini diakui paling besar di dunia. Lalu kalau melihat kondisi seperti ini, apakah kekayaan alam yang kita miliki saat ini ternyata sebenarnya tidak terlalu relevan juga untuk bisa menaikkan perekonomian kita dan juga membawa kita menjadi pemimpin industri dunia. Pak Manerep. Iya, baik Bu Maria. Jadi ini memang contoh yang sangat bagus ya. Tapi kalau saya melihat ini ya, kita belajar dari bacaan-bacaan yang pernah kita baca tentang ini, ya memang pengelolaannya kembali lagi ya, tata kelolanya itu ya. Itu menurut kita sebagian ini macam-macam lah ya. Ada tadi masalah hukum, ada tadi masalah mungkin infrastruktur SCM, tapi ada lagi satu lagi masalah menurut saya yang perlu kita harus benahi ini supaya hulu ini benar-benar berfungsi. Benahi dulu SDM yang mengelola di hulu itu dia ya. Jadi sepanjang misalnya para petani kita belum mahir memainkan bagaimana bertani yang bagus ya, belum mereka mahir bertani bagaimana mengelola sawit misalnya gitu ya, tambang misalnya dan lain sebagainya, ya memang kita serahkan kepada, karena kita masih cenderung memberikan ini kepada pihak luar itu dia. Michael Porter sudah melarang, kalau Anda mau negara Anda kuat, jangan serahkan industri hulunya itu ke orang luar. Itu mereka sudah ingatkan itu ya. Jadi kita harus tuan menjadi di negeri sendiri, kita yang mengelolanya ya. Karena di hulu, karena ini yang menciptakan banyak lapangan kerja dan juga kita sendiri. Kalau diserahkan ke hulu, ke orang luar hulu ini, itu yang menjadi persoalan ya. Itu yang menjadi persoalan. Jadi hulu ini ya, ini harus benar-benar kita yang mengelolanya dengan bagus ya. Sederhana kalau saya lihat ya. Saya ini sedikit di luar dari itu ya. Strategi low cost ini sederhana. Saya di depan rumah saya itu ada namanya satu restoran ya, yang jam 2 pagi, jam 3 pagi masih penuh, Prof. Masih penuh. Tidak pernah kosong itu. Saya teliti, mengapa ini sebetulnya penuh ini? Ternyata memang di sana harga murah. Dengan uang 15.000, 20.000, orang sudah kenyang di sana itu. Jadi bagaimanapun ya, kita nggak usah dulu melihat industri besar ya. Kita sendiri yang sederhana dulu ya, melihat kalau membuat sebuah barang dengan harga yang sangat murah, pasti laku, pasti dibeli orang. Itu dia ya. Nah, kembali lagi karena bagaimana ya, kalau industri yang besar tadi itu bagaimanapun Venezuela kita tahulah ya. Industrinya itu, hulunya itu diserahkan ke asing. Itu dia. Bagaimana kalau asing yang makan uangnya itu? Sudah.
keuntungannya semua akan di sana. Tapi ini saran saya ya, kalau untuk perbaikan di hulu ini harus kita sendiri yang mengelolanya. Jangan diserahkan kepada orang asing. Itu Michael Porter sudah sangat jelas di dalam bukunya sudah menyampaikan itu. Kalau kita supaya berdaya saing produk kita itu, hulu harus dikuasai. Ya, kita yang mengelolanya. Kami kira itu, Bu Maria. Prof. Hendrawan, tadi disampaikan oleh Pak Manerep, hulu ini jangan diserahkan ke asing. Tapi kita tahu lagi-lagi investasi di hulu ini kan juga diperlukan begitu. Dan apakah kita masih membutuhkan juga dana dari asing agar hulu ini benar-benar bisa dikelola? Ya, jadi prinsip bahwa kekayaan alam itu dikelola untuk kepentingan pertama-tama kepentingan nasional kita itu penting sekali. Saya kira pikiran itu yang menginspirasi mengapa para pendiri bangsa kita ingin mengubah dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Tapi Mbak Maria, ketika Indonesia merdeka, negara-negara barat itu sudah memiliki begitu banyak organisasi multinational company, corporation. Bayangkan Indonesia itu VOC masuk Indonesia 1602. Mereka mempunyai tentara bayaran sendiri dan seterusnya sehingga menguasai jalur rempah di Indonesia. Jadi artinya ketika kita merdeka, mereka sudah unggul dalam hal teknologi, dalam hal pasar modal untuk mencari dana, SDM-nya kualitasnya jauh lebih kuat dan seterusnya. Kita belum ngerti apa-apa itu. Artinya kita kalah start nih memang. Ya, itu sebabnya kenapa ada keuntungan untuk mereka yang bermainnya lebih awal. Itu yang disebut kalau bahasa Inggrisnya prime mover advantages. Keuntungan-keuntungan sebagai penggerak pertama. Dan jangan lupa dalam bisnis ada prinsip, ya. Pengalaman itu penting sekali untuk belajar, ya, untuk menekan biaya. Yang disebut experience curve, kurva pengalaman. Jadi semakin berpengalaman Anda, semakin Anda punya waktu lama untuk belajar, semakin besar peluang untuk menekan biaya, semakin besar untuk meningkatkan efisiensi. Nah, inilah itu sebabnya kita harus memiliki strategi yang hebat ke depan. Kalau kita tidak memiliki strategi yang tepat dan hebat, ya kita akan menjadi, kalau istilahnya Bung Karno, an kuli of the nasi and nasi van de kuli. Jadi kuli bangsa dan bangsa kuli. Begitu, Mbak Maria. Baik, Pak Nofrisel, dari sudut pandang Anda seperti apa? Ya, saya melihatnya begini, Mbak Anneke. Jadi kalau pakai pepatah orang kampung saya di Minangkabau, paradoks itu adalah ketika ayam atau burung mati di lumbung padi. Ya, artinya apa itu? Artinya apa? Ada yang harus kita benahi. Saya kalau dari perspektif logistik dan supply chain itu selalu concern mengatakan bahwa kita pertama adalah kita harus lihat bagaimana kita secara activity, daily operation activity di kita itu sudah efisien. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, efisiensi itu tidak cukup memang. Kita perlu yang namanya value added, nilai tambah. Nilai tambah itu justru malah membuat expected marginnya jadi bertambah. Kita kadang-kadang nggak ramalkan bahwa kita akan dapat untung besar. Tapi karena value added, itu akan ikut dengan sendirinya. Itu bahasa logistik dan supply chain. Kenapa? Karena banyak kejadian kita buktikan. Ya, kalau Mbak Anneke minum soft drink di minimarket, barangkali harganya 9 ribuan. Tapi coba minum soft drink di lapang golf. Sekitar 50 ribuan, nggak ada yang teriak. Kenapa? Ada value added di situ. Gitu. Jadi maksud saya sekarang persoalan kita adalah seberapa intensif kita berpikir soal membangun value added plus efisiensi. Efisiensi is a must, ya seperti Prof sampaikan tadi. Tapi bagaimana kita membangun value added? Kalau kita misalnya terus bergerak di natural resources, seberapa value added yang bisa kita bangun? Gitu ya. Jadi kalau kita sekarang misalnya berpola pikir soal hilirisasi, fine, di situ sudah benar gitu. Tapi seberapa value added yang bisa kita ciptakan sehingga kemudian dia jadi competitiveness, bahkan menghasilkan produk-produk turunan yang luar biasa gitu. Jadi kalau kita bicara tentang perspektif itu, supply chain mengajarkan pada kita
not only how to produce the goods gitu ya, tidak hanya itu gitu. Tapi bagaimana goods itu sampai ke tujuannya, apakah itu ekspor, apakah impor, apakah itu tuh masyarakat luas gitu ya. Bagaimana caranya? Dan untuk cara seperti itu, logistik tidak mengatakan Anda harus punya truk sendiri, gudang sendiri. Enggak. Banyak perusahaan logistik service providers dan itu jumlahnya ribuan. Bukan hanya national player, bahkan juga multinational player gitu yang bisa dimanfaatkan. Kita bisa lihat banyak contoh, walaupun itu pilihan yang boleh dilakukan oleh banyak perusahaan. Perusahaan multinasional X misalnya, mereka nggak punya perusahaan logistik, tapi bisa menguasai market. Tapi perusahaan yang lain berpikiran bahwa saya harus kontrol logistiknya juga. Jadi dia bikin 1, 2, 3 anak perusahaan logistik juga gitu ya. Itu biasa dalam industri. Gitu. Tapi orientasinya tetap sama. Itu bagaimana menciptakan satu efisiensi yang signifikan di satu sisi, kemudian tetap membangun value added. Value added itu apa? Contoh kalau sederhana ya, kalau saya mengelola barang di gudang, kalau barang itu saya tawarkan pakai packaging yang bagus, pakai kemudian mungkin sistem informasi yang baik, track and tracing yang bagus, saya bisa jual lebih. Gitu. Saya bisa bahkan proaktif mengirim ke customernya, gitu, ke pengirimnya bahwa produk Anda sekarang ada di sini. Kita hari ini merasakan itu kan. Begitu nyamannya kita belanja lewat e-commerce. Kita bisa track and trace segala macam karena mereka ada teknologi. Dan begitu kita belanja lewat itu, kita pernah protes nggak? Enggak. Dan bahkan dia masih bisa menjual murah, gitu kan? Menjual murah dan kemudian kita membelinya dan kita merasakan value added gitu. Nah itu maksud saya. Jadi kombinasi antara itu harus kita bisa kembangkan secara menyeluruh sebetulnya. Nah kalau itu dalam tatanan istilah Pak Mandar tadi, tata global nasional misalnya, itu bisa kita kembangkan. Kalau korporasi aja bisa begitu, kenapa negara nggak bisa gitu? Kalau misalnya contoh misalnya di minimarket di Indonesia misalnya, kita kok bisa menerapkan kebijakan satu harga? Mereka udah lama. Kalau kita baru di Papua untuk BBM dan semen, mereka udah lama. Dimanapun satu botol minuman mineral di satu minimarket dengan market lain di Medan sana sama harganya. Itu buktikan bahwa mereka bisa melakukan itu dengan lebih efisien dan lebih memiliki value added. Baik, Itu sih saya. Pak Bram, value added katanya. Tapi apakah kita punya kemampuan untuk ke sana? Apalagi tadi disampaikan Pak Manarep, SDM kita ini juga harus dibenahi begitu. Apalagi mungkin di skala petani atau di skala hulu. Bagaimana kita bisa memastikan mereka tahu bagaimana cara untuk memberikan value added yang tadi disampaikan oleh Pak Nofrizal? Baik, makasih Mbak Ana. Saya tadi contoh-contoh yang diberikan di slide-nya itu menarik sekali ya. Karena itu lebih ke sumber daya alamnya ya yang banyak. Kita punya. Kebetulan saya basisnya metalurgi Pak. Dan saya udah banyak ya berteman dengan teman-teman di tambang. Ada yang saya mau kritisi sebetulnya. Ketika bilang hilirisasi, itu mereduksi kata hilirisasi sebetulnya. Hilirisasi itu memang sampai di hilir ya. Sebagai contoh gini Mbak sebetulnya ya. Hilirisasi nikel. Kok cuma sampai smelter aja Pak? Itu bahan baku, bahan setengah jadi loh itu. Ya. Iya kan? Hilirnya adalah pipa-pipa stainless steel, baterai, alat. Itu hilir sebetulnya. Sama juga aluminium. Sekarang dibilang hilirisasi cuma sampai di aluminium, padahal enggak. Nah itu yang menurut saya pemerintah lupa. Yang Pak Mandar bilang hulu dikuatin, saya setuju. Tapi kalau hulunya kuat, hilirnya nggak ada yang makan. Aluminiumnya kemana lagi? Keluar lagi. Kita ekspor lagi kan gitu ya. Menurut saya ada PR pemerintah yang lupa bahwa hilirnya itu harus dibangun ya. Dan saya termasuk orang yang saya bilang nih hilirisasi direduksi artinya. Karena itu kan hilir ya, industri hilir, industri hulu gitu.
Tapi kendalanya apa sih Pak? Tadi Bapak bilang apakah pemerintah lupa? Apakah memang pemerintah ini lupa atau memang karena investasinya butuh dana besar dan pengusaha swasta di dalam negeri ini juga belum yakin begitu untuk menuju ke sana? Apakah kita segitu kekurangan uangnya untuk bisa membangun Iya. Saya hilir? anggapnya gini, kita nggak punya strategi besar. Misalnya untuk industri logam. Apa coba Pak industrinya? Hanya sampai cuman bahan setengah jadi tadi. Kan enggak. Kan harusnya sampai ke hilir. Dibangunlah pabrik-pabrik, misalnya cuman alat makan, itu stainless steel tuh. Pipa stainless steel. Karena apa yang tangga-tangga, pegangan tangga itu impor. Padahal nikelnya punya kita gitu ya jadinya. Nah, saya mengkritisi itu saja sebenarnya. Nah, memang sekali lagi pemerintah atau kita ya harus punya strategi besar sebetulnya ya. Ini mau kemana dulu? Nah, seperti Pak Manar bilang, SDM-nya ya harus diperbaiki juga ya. Karena memang tidak mudah sih, Pak. Ada investasi yang harus dimasukin. Ada teknologi yang harus kita kuasai. Nah, kalau teknologinya SDM-nya kurang, ya tentu susah. Ya, makanya janganlah sampai misalnya perguruan tinggi banyak yang tutup dan seterusnya, mudah-mudahan jangan ya. Tapi saya nangkep itu ya. Beberapa hampir 10-15 tahun lah saya lihat itu strategi besarnya belum rigid gitu ya, dan berganti-ganti Pak. Nah tadi kepastian hukum tadi yang Prof itu bilang ya, kemarin kan pernah ditahan, nikel nggak boleh, lalu keluar lagi relaksasi. Kata-kata relaksasi juga itu Prof. Menurut saya agak mengganggu ya, karena ini jadi gimana nih? Seperti apa? Ya, dulu kebetulan saya terlibat waktu pengambil alihan Inalum, Prof. Jadi kita udah punya bilang bahwa kebutuhan aluminium itu tinggi banget sebetulnya. Dan Inalum hanya 250 waktu itu. Sampai sekarang masih 250. Nah, itu kan artinya dulu 10 tahun saya bilang, ini harus bikin Inalum yang kedua. Alhamdulillah sekarang sudah ada Prof di Mempawah. Jadi tapi kan ada strategi jangka panjangnya harus disusun kan gitu ya. Yes. Seperti kita punya GBHN lah ya, dulu GBHN ada, tapi nggak tahu sekarang mungkin sudah tereduksi lagi GBHN-nya gitu ya. Tapi kita harus punya rencana jangka panjang yang besar menurut saya. Strategi industrinya seperti apa misalnya gitu ya. Kementerian Perindustrian disupport yang banyak karena dia tugasnya hilir tuh. Kalau SDM tugasnya hulu memang. Ya, tapi kalau dilihat coba anggaran Prof, anggaran untuk Kementerian Perindustrian berapa? Ya lihat ya. Sekarang pendidikan juga berapa? Kan dua itu, Prof. SDM-nya pendidikan, hilirnya Kementerian Perindustrian harusnya. Itu kira-kira. Jadi memang ada miss lah, harusnya kita perbaiki sama-sama lah. 10 hingga 15 tahun tadi disampaikan oleh Pak Bram, belum ada strategi yang jelas juga. Lalu berapa lama lagi kita untuk bisa menuju ke sana? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami.